Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada tamu kita nih, Bu Sarida, Master of Psikologi. Hari ini alhamdulillah, hai guys, ketemu lagi sama saya Neneng di rumah aja ya masih episodenya karena kita masih PSBB, walaupun PSBB transisi tapi masih PSBB. Udah mau 3 bulan, jadi biar kamu gak stres ya, biar ibu guru juga gak stres, Bu Sarida insya Allah ya ahlinya urusan jangan stres-stres tuh ahlinya. Nah kita pengen tahu kebetulan ya, nanti sekalian deh Bu Sarida memperkenalkan diri. Aku sih manggilnya Teteh aja karena ini Teteh Ida ya. Kami berteman itu berkawan tuh hampir 2 minggu lebih, kita lockdown dulu ya waktu Prajabatan tahun 2006 lalu gitu. Beliau waktu itu lagi hamil gede banget, aku sih enggak gitu. Pokoknya seru banget. Nah, kita akan apa ya, gali ya informasi tentang apa. Beliau kebetulan mengeluarkan sebuah buku, nanti bisa diceritain. Oke, silakan Bu Sarida. Sarida silakan cerita deh, gimana apa sekarang, memperkenalkan diri dulu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarida. Mungkin sedikit diluruskan. Saya bukan master psikologi. Oh, bukan. Terus Masih master apa? masih sarjana. Oh, masih sarjana. FPSI. Oh. Sarjana Kemarin psikologi. perasaan? Oke. Masternya pendidikan. Oh, masternya pendidikan. Oke. Masternya pendidikan Islam. Kemudian saya mengampu mata pelajaran bimbingan konseling, otomatis jadi guru BK. Mungkin karena background psikologi barangkali jadi guru BK. Kemudian jadi guru BK itu dari tahun 2003. Awal mula jadi guru BK tahun 2003 sampai saat ini 2020. Jadi udah berapa tahun tuh? Ya udah banyak lah. Udah banyak lah, deh. Tentang detailnya nggak usah dibuka biar pada penasaran. Di mana Bu Guru BK ada yang begini gitu kan? Biar dia cari sendiri dah. Oke. Jadi gini Teh, kan kita gimana? Iya tadi udah sedikit dibuka. Melahirkan buku baru 1 sebenarnya. Apa-apa. Tapi alhamdulillah. Saya belum melahirkan ini. Baru melahirkan anak aja 5. Judulnya, nah ini bukunya, Bu Arumi, Guru BK Zaman Now. Ada di Google Playbook, mungkin ada yang suka baca buku di Google, nah itu ada juga di sana e-booknya untuk dibaca sedikit. Kemudian buku ini mungkin saya bercerita sedikit tentang lahirnya buku ini. Jadi buku ini tuh terinspirasi dari harian dari guru BK. Jadi karena saya hariannya jadi guru BK, nah terus terinspirasi dengan pekerjaan setiap harinya. Jadi buku ini berisi banyak permasalahan anak-anak remaja, karena memang guru BK di tingkat MTS. Jadi banyak permasalahan remaja yang diangkat dalam buku ini. Tidak terlalu detail, hanya ingin menggairahkan, membuat gairah pembaca untuk lebih mendalami dunia remaja seperti apa. Kemudian kenapa kok judulnya Bu Arumi Guru BK Zaman Now? Karena memang ternyata permasalahan remaja itu berbeda dari zaman kita remaja dengan anak remaja zaman sekarang. Secara anak remaja zaman sekarang itu
sudah mulai pegang gadget. Nah, di dalam buku ini ada beberapa permasalahan remaja yang diangkat yang juga ada kaitannya dengan gadget. Jadi permasalahan remaja yang harian, yang kemudian penyelesaiannya juga harus disesuaikan dengan kekinian, yang pada akhirnya kita sebagai guru dituntut untuk terus update kemampuan kita untuk menghadapi anak-anak remaja pada zaman sekarang. Apalagi kan anak remaja kan ini SMP ini kan masa yang paling membara ya, yang paling dia memang bener-bener nyari, baru nyoba dan lain sebagainya. Dan kebanyakan ya otomatis lah aku juga kan punya anak remaja ya, aku juga agak-agak kerempongan juga gitu maksudnya menanganinya. Udah mah mereka lebih dekat ke gadget gitu. Mungkin nanti kita gali lah ya kira-kira masalah-masalahnya apa aja gitu di situ ya. Mungkin sekalian dibuka aja di apa namanya di buku itu, berarti mungkin bisa buat orang tua gitu ya, bisa buat orang tua juga perlu tahu juga kan kadang-kadang gini ya, anak sekolah kan gini, aduh punya anak sekolah, disekolahin taruh aja gitu kan, gimana deh yang ngurusin sekolahan gitu kan. Nah, padahal mungkin persoalan yang lebih jauh tuh gimana? Coba teh gimana, apa sih yang paling umum dihadapi gitu loh, permasalahan yang paling berat, yang paling umum lah, paling banyak gitu, ya dialami sama anak-anak kita remaja ini di masa ini. Jadi karena memang usia remaja itu pertumbuhan dan perkembangannya antara satu anak dengan anak lain itu berbeda, itu kadang permasalahan yang dihadapi juga kadang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak yang berada di usia kelas 7, kelas 8, kelas 9, mereka punya permasalahan yang berbeda. Semisal anak kelas 7. Kelas 7 itu kan anak-anak yang baru peralihan dari SD ke SMP atau MTS. Nah, itu peralihan-peralihan itu mereka biasanya terkait dengan adaptasi lingkungan sekolah baru, peraturan-peraturan baru, masa-masa peralihan dari anak-anak ke remaja yang kadang mereka masih terlalu tergantung dengan gurunya, kemudian di MTS mereka dituntut untuk lebih mandiri. Nah, adaptasi-adaptasi ini yang biasanya dihadapi anak-anak kelas 7. Begitu meningkat naik kelas 8, biasanya yang sering muncul adalah karena mereka mulai senang dengan lawan jenis ya, kelas 8 ini sudah mulai eksplor, temannya tambah banyak, kemudian mulai tertarik dengan lawan jenis. Nah, kelas 8 ini biasanya permasalahan yang muncul pertemanan, geng, pacaran, pembangkang dari orang tua, karena kan biasanya dilarang pacaran tapi sudah mulai punya pacar. Nah, akhirnya di situ mereka itu ada kan gini tuh prinsipnya kan gini, kalau ada larangan itu ngapain ada larangan kalau untuk dituruti ya kan, jadi ada larangan itu untuk dilanggar. Bener gak sih? Karena semakin dilarang tuh kan semakin jiwa kita sebagai manusia itu kan kayak gini kan, dilarang kamu mendekati itu kan, itu udah fitrah ya, kesannya disuruh ya. Nah, kan coba kan anak-anak tuh gini, mungkin kalau kelas masih agak kecil-kecil ya biasanya, mungkin kelas 8 tuh kan usia berapa tuh ya, 12 ya, kisaran 13, 14 gitu. Nah itu kan emang lagi pengen, jadi sekalinya ketemu main game terus tuh nggak bisa keluar, sekalinya ketemu drakor ya, drama Korea terus gitu, lagu Korea terus susah move on gitu. Nah cuman ada juga kan yang ya ini juga semuanya dicobain, termasuk yang negatif ya kan, yang negatif misalnya ya apalah gitu banyak. Nah kira-kira apa aja tuh teh yang harus kita sebagai orang tua ya, terutama ini biar jadi ilmu juga untuk teman-teman yang lain yang nonton,
yang udah punya anak mau remaja, kira-kira kita harus menempatkan diri tuh apa aja sih yang biasanya muncul gitu. Kok bisa sih anak itu jadi tiba-tiba membangkang gitu misal. Itu biasanya ada gap-nya tuh di mana gitu. Iya, sebagai orang tua karena memang anak kita tumbuh dan kembang di era gadget ya. Jadi kita tuntutan pertama sebagai orang tua, kita jangan kalah update. Jadi begitu anak kita pegang smartphone gitu, nah kita jangan sampai kalah smart dengan handphonenya itu sendiri gitu. Jadi begitu kita kalah cepat dengan zamannya, jadi kita ya akan tertinggal. Jadi sebagai orang tua kita memang harus terus dan terus belajar. Karena memang anak kita berkembang di zaman ini, di zaman gadget yang kita jadi harus cari tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, beruntungnya di Google itu ada aplikasi atau layanan kontrol orang tua. Nah, itu bisa juga dimanfaatkan oleh orang tua untuk mengontrol gadget anak-anak, jangan sampai ada konten-konten dewasa yang sampai salah alamat gitu masuk ke gadget mereka. Karena selain bisa mengcounter hal-hal konten negatif, juga bisa membatasi waktu. Jadi orang tua bisa tahu kapan batas akhir anak harus main, bisa dibatasi. Kemudian kenapa anak membangkang? Karena memang usianya. Jadi memang kita orang tua harus dituntut terus untuk belajar. Karena dengan belajar kita akan paham bagaimana cara menghadapi anak-anak remaja. Gitu. Jadi maksudnya emang waktunya ngebangkang gitu ya? Ada ya? Ada masanya karena memang mereka mulai banyak teman, semakin luas lingkungannya, mereka semakin ingin tahu. Jadi sebenarnya bukan karena mereka ingin membangkang, tapi karena memang rasa ingin tahunya itu lebih tinggi, akhirnya mereka berusaha untuk mengeksplor. Nah, disinilah tugas kita guru dan orang tua untuk membuat mereka tetap pada koridor value-value, nilai-nilai untuk tetap dipakai. Jadi meskipun mereka pakai gadget, mereka pengen tahu nih gadget ini isinya apa, tapi tetap ada value-nya, ada tanggung jawabnya, pakai gadget seperti apa. Mereka lagi senang-senangnya kumpul-kumpul. Nah, kan juga kita kasih value, gimana supaya perkumpulan itu tidak menjadi perkumpulan yang negatif. Hal-hal apa yang harus diingatkan, misalnya jangan lupa sholat, seperti itu. Atau misalnya menarik nih. Mereka ada lagi tadi menarik bentar. Yang tadi menarik banget nih. Ada tentang apa namanya? Kontrol di gadget anak ya. Tapi kebanyakan ya ada juga kasus gitu, itu cukup banyak yang mana orang tua itu memberikan handphone udah aja, malah nggak tahu apa-apa, bahkan juga dikunci, nggak bisa masuk itu juga kuncinya gitu. Dan kadang-kadang itu bisa dibukanya sama guru BK di sekolahan. Berarti ini ya ibu-ibu semuanya ini penting banget ya. Jadi kadang-kadang tenang, ada backup-an ibu-ibu semua itu ada guru BK. Coba gimana Teh? Ini fenomena ini bagaimana gitu? Ya, memang harus ada keterbukaan antara orang tua dengan anak. Terkadang anak lebih berani terbuka dengan kita gurunya karena memang faktor resiko lebih sedikit. Dia menganggap mungkin kita orang lain. Jadi resiko apa itu? Resiko dimarahin? Resiko dimarahin mungkin ada resiko-resiko yang dia tahu paham persis kalau dia melakukan kesalahan itu resiko apa yang akan dia terima, karena dia udah tahu. Karena memang tadi ada peraturan-peraturan yang tidak tertulis dalam setiap rumah kan. Misal kalau dia menyimpan rokok misal, kemudian dia merokok dan itu difoto, kan kadang anak-anak gitu ya. Dilarang merokok, tapi dia terus kumpul, dia merokok dan difoto. Nah, fotonya itu ada di galeri. Otomatis kan galerinya dikunci sama dia supaya orang tuanya nggak bisa lihat. Nah, kalaulah dia terbuka dengan orang tuanya,
mungkin dia tidak perlu kunci ini kunci itu, dia tinggal jujur. Tapi karena ada peraturan tidak tertulis di rumah itu dilarang merokok, akhirnya ya seperti itu. Gitu. Jadi ya dia lebih terbuka dengan gurunya karena mungkin karena faktor resikonya paling cuma dinasehatin gitu. Tapi kalau di rumah mungkin bisa lebih berat dari itu. Padahal ya itulah tanggung jawab kemandirian itu memang harus terus dilatih supaya mereka kelak dewasa menjadi pribadi yang mandiri dan tanggung jawab, nggak main umpet-umpetan kayak gitu. Ya berarti kalau kita lihat ya, sebenarnya peran BK gitu ya di sekolah atau di lembaga pendidikan itu kan nggak berarti nggak hanya sekedar ngajar ya, tapi sebenarnya bisa menjadi backup gitu ya bagi perkembangan anak-anak. Kan kemarin udah lewat sih, udah berapa bulan yang lalu kan itu hari kesehatan mental ya kan, hari kesehatan mental dunia. Dan kan anak-anak kita juga harus sehat ya mentalnya, sebagaimana kita dengar lah beberapa kasusnya belakangan kan Teh, yang siswa yang kemudian loncat gitu dari atas, padahal mungkin persoalannya kita nggak tahu juga ya apa sepele atau enggak gitu kan. Dan ada juga kasus-kasus yang muncul di media, misalnya anak SD yang ditolak cintanya, tapi kita juga nggak tahu ya ditolaknya itu mungkin ada unsur yang lainnya begitu ya. Nah kira-kira gimana nih kita nih antisipasinya gitu. Hal-hal di tengah-tengah kita yang seperti itu tuh berarti menuntut kita sebagai orang tua dan lembaga pendidikan tuh harus apa gitu kan. Kadang-kadang gini ya orang tua tuh udah nyerahin ke gurunya aja, terserah gurunya gitu kan. Iya memang kadang sekolah dianggap 100% bisa membentuk anak, padahal anak itu terbentuk dari 3 lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Meskipun anak itu punya jam menghabiskan banyak waktu di sekolah, tapi tetap lingkungan rumah itu menjadi fondasi awal mental anak. Kalau di rumahnya itu anak sudah memiliki fondasi mental yang kuat, maka di sekolah tinggal menguatkan. Begitu juga masyarakat. Jadi tidak bisa 100% sekolah bertanggung jawab terhadap pertumbuhan atau perkembangan anak. Tetap di sana itu ada lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Jadi kalau 3 ini bersinergi, maka insya Allah kan, malah sekarang bertambah. Kalau menurut saya tidak hanya 3, malah 4. Jadi ada lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan dunia maya. Karena dunia maya ini juga banyak memberikan pengaruh ke anak. Apalagi mereka itu euforia dengan handphone ya. Mereka ikut komunitas-komunitas tertentu yang kadang bukan malah mendukung pertumbuhan perkembangan ke arah yang positif. Nah ini dunia maya juga banyak membawa pengaruh ke anak remaja kita. Baik, oke. Ya kayaknya cukup ya sementara itu sampai situ dulu. Kita bincang-bincang dikit, sekedar sedikit perkenalan ya dengan Teh Ida. Kayaknya kita harus lanjut deh di banyak-banyak sesi. Kita akhiri dulu. Oke guys, jadi gini intinya, kita di akhir ini kan kita tadi dapat gambaran bahwa apa ya, kita sebagai orang tua ataupun sebagai remaja gitu, tetap loh kalian itu jangan khawatir, jangan takut gitu loh. Kalau punya masalah, kalau punya apa, itu di-sharing aja. Kalau nggak dengan orang tua, kan bisa sama Bu Guru BK gitu. Padahal Bu Guru BK-nya cantik begini kan kok serem gitu anak-anak. Nanti di sesi selanjutnya kita mau bahas ya tentang Guru BK. Kenapa anak-anak tuh pada takut kalau ke BK gitu ya kan. Oke, sampai sini dulu. Oke guys, terima kasih Teh Ida atas waktunya. Terima kasih. Mohon maaf.